彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Sosok yang indah melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah Sun Er yang tegang dan berkata, orang itu adalah ayahmu, kepala klan Guiyuan. Aku tahu itu. Sun Er merajut alisnya. Nada suaranya samar-samar berisi kemarahan. Tidak disangka bahwa itu bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu membuka wajah mereka satu demi satu. Haha, kepala klan Guiyuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan membela Guiyuan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti batu giok saat dia dengan lembut mengucapkan terima kasih padanya. Dia menebak bahwa itu Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyum. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Tidak ada seorang pun dari klan Gu yang datang untuk mengganggu kelompok Xiao Yan selama 2 hari ini. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk satu salju putih terbang keluar dari hutan gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat naik ke atasnya dengan keakraban. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er memberikan peluit lembut. The Heavenly Tomb akan terbuka jauh di dalam pegunungan Gu Sacred. Tempat itu adalah tanah terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan masuk secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup di punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan hal-hal kepada kelompok Xiao Yan. Ada bahaya di dalam makam surgawi. Pasti akan ada jalan ketika kita sampai di sana. Mari memasuki makam surgawi sebelum membahas rencana kami. Xiao Yan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi terkait dengan makam surgawi. Hewan bertanduk tunggal itu secara bertahap berjalan jauh ke dalam pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengannya perlahan dikencangkan. Xiao Yan gege, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin mereka dari klan Hun. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya, orang ini sepertinya sulit untuk ditangani seperti Guyao. Orang-orang jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Para anggota dari klan Ling dari 8 marga tidak datang kali ini. Di sisi barat adalah yang berasal dari klan Xi. Karena garis darah mereka, tubuh fisik mereka semuanya sangat menakutkan. Mereka bisa sebanding dengan beberapa binatang ajaib teratas dalam dunia binatang ajaib. Xiao Yan berbalik ke barat. Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara yang mengejutkan keras dipancarkan dari ruang kosong, dan celah spasial 10.000 kaki tersebar di langit. Pintu ruang kuno berdiri di antara langit dan bumi. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat.
Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Tokoh lansia Elder Tong Xuan ditunda di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara Xiao Yan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Cahaya menyilaukan meletus dari sana dan menerangi daratan. Jika orang sudah ditugaskan dengan benar, silakan bersiap untuk masuk ke makam surgawi. Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura padat dari zaman kuno bergulir seperti kabut. Suara beberapa desau angin tiba-tiba muncul dari dalam hutan gunung setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja dibuka di depan banyak mata. Para anggota klan Gu Zhen juga masuk? Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat 4 angka. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berbaju hijau yang kuat, yang Xiao Yan rasakan saat itu. Di belakang pria itu adalah seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang menyebabkan Xiao Yan menjadi yang paling terkejut adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Tempat berkabut kadang-kadang memiliki beberapa nyala api aneh yang berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tak terduga. Dia ingin tahu mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Aye. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lain telah diangkut ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Bahkan lebih kuat dari energi Gurealm. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa itu energi alami yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya sangat melebihi harapannya. Sun Er tersenyum manis. Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok ilusi ini. Dia tidak mendeteksi pendekatan benda ini. Aye, mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka akan diam-diam mendekati kami dan kemudian meluncurkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Ah, paf, terdengar dan sosok itu meledak. Sekumpulan cahaya berukuran jempol dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bernutrisi yang telah aku sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal berbentuk jempol berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya berbicara, inti energi dalam makam surga dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung dalam inti di tangan aku baru mencapai kelas 2. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Dalam sekejap, sepertinya seluruh dunia tertutup dalam keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada kekuatan hidup yang hadir. Keheningan yang mati ini tetap untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi yang mengelilinginya. Setelah itu, dia menjerit nyaring. Sosok Xiao Yan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakannya yang nyaring terdengar. Pada saat yang sama, sosok yang indah juga muncul dan muncul dari tempat lain di samping Xiao Yan. Cahaya keemasan terlepas dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan yang dalam menyebar ke area tersebut. Bahkan kabut tebal menjadi lebih tipis. Ledakan semacam ini berlangsung sesaat sebelum akhirnya berhenti. 2 sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa. 5 bagian. Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran jempol muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 bagian. Sun Er juga mengulurkan tangan yang seperti giok putih. 6 inti energi yang sama muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat perbedaannya. Penyerapan inti energi Xiao Yan tidak bertahan lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup nafas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekelompok udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya.
Perlu sebulan lagi atau lebih. The Heavenly Tomb memiliki 3 level. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab. Masih ada 1 bulan lagi, ya. Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum ketika dia berkata, dalam hal ini, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi, yang sepertinya jatuh dari tepi langit. Perasaan yang dikenakan perjalanan menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkelap-kelip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari level pertama, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa tubuh energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah berurusan dengan sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihat dia menghancurkan tubuh energi Douzun 6 bintang dengan cara yang cepat dan sederhana. Tingkat pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan mendapatkan manfaat dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun yang berbintang 6. Setelah kesunyian ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bergegas. Sun Er di batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat langit di utara. 2 sosok tertutup jubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Mata Sun Er dingin sedingin es saat dia menatap Hun Ya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakutkan? Status kamu tidak menimbulkan sedikitpun penghinaan kepada aku. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu apa jenis kegemparan yang akan terjadi dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan Divine, bertemu dengan kecelakaan. Hun Ya tertawa. Terserah kamu. Hun Ya tersenyum. Busur dingin terangkat ke wajahnya yang pucat. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dipahami. Orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk ketika dia mendengar perintah ini. Dia melepas doupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah yang dipenuhi bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er jarak yang cukup dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat indah. Sepertinya Miss Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati ke tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka-luka di tubuhnya dianugerahi oleh orang-orang itu. Hun Ya tersenyum sambil memandang Sun Er dan berkata, aku tahu bahwa itu kekuatan kamu luar biasa. Namun, aku ingin melihat apakah kamu dapat memblokir 2 bintang 8 Douzun saat mereka menyerang bersama. Wajah Sun Er tanpa riak, muncul seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas berkibar di matanya. Angin tajam dari belakangnya datang setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya tanpa memutar kepalanya. Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Jarak pandang dalam kabut telah menjadi jauh lebih baik. Mengerang. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan Hun Li ketika angin menyapu. Kakinya terhuyung kembali melalui udara kosong. Wajah yang dipenuhi bekas luka menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat pudar di atasnya. Meskipun Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang sampai dia mundur setengah langkah. Suatu perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya ketika menghadapi serangan ganas Hun Ya. Api emas menyapu, dan rantai-rantai itu hancur di tengah beberapa suara berdentang. Wanita ini, kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam gelap itu hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan tatapannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya.
Saat telapak tangan dilempar keluar, bola cahaya yang hitam putih mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat.